Hashtag percuma lapor polisi. Mungkin kamu pernah dengar atau mungkin kamu adalah salah satu orang yang pernah bikin hashtag itu di Twitter. Pertanyaannya, apakah betul hashtag percuma lapor polisi? Karena di sebuah survei yang komisi temukan, ternyata ada 80,2% masyarakat Indonesia yang mengaku percaya dengan polisi. Itu kenapa di kesempatan kali ini komisi bertanya kepada masyarakat Indonesia apakah mereka benar-benar percaya pada kinerja polisi. Kamu boleh kenalkan nama, umur, dan pekerjaannya? Sini. Oh, sorry. Fikri Budiman. Pekerjaan apa ya? Konten kreator. Ya, kan satu kantor juga. Nama saya Andi Malarang. Andi Lau. Namanya, umurnya 23 tahun, pekerjaannya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan? Iya. Namanya Vio, umurnya 25 tahun, tenaga kesehatan. Nama Aldo, umur 24 tahun. pekerjaan Kreatif. Kapan terakhir kali kamu kena tilang? terakhir kena tilang tahun lalu pernah. Karena apa tuh? Bercumbu di dalam mobil? Enggak. Di blowjob? Bukan. Oke. Nerobos lampu merah. Nerobos lampu merah. Waktu itu Ya. bawa mobil. Di Bandung. Kamu sendiri waktu itu kamu damai atau Enggak menjalankan proses hukum. tidak mungkin. Muka-muka kamu tidak mungkin. Tapi dipermudah. Tapi sesuai dengan prosedur hukumnya. Sesuai dengan prosedur hukumnya. Damai kan? Intinya damai kan? Intinya Makanya damai. sekarang Oke. bisa damai. Terakhir kali kena tilang itu tahun 2017 kayaknya. 2017. Kalau Iya. boleh tahu karena apa? Karena motor nggak ada plat belakang. Plat Ada nomor plat belakang. belakang. Iya. Kenapa bisa motor tidak ada plat belakang? Ini sosokan dibikin motor racing gitu. Nggak pernah. Kapan ya? Nggak pernah. Enggak, kalau kalian ada masalah boleh diselesaikan dulu. Agustus ya kalau nggak salah. Agustus? Enggak. Pernah. Oh, pernah, ya dia kali. Bulan Februari. Bulan Februari kemarin? Iya. Karena apa? Karena Menendang pengemis? Bukan, lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala? Lampu motor. apa? Lampu motor. Lampu depan? Depan. Kapan terakhir kali kamu pernah kena tilang? Terakhir kali saya kena tilang tahun ini juga, beberapa bulan yang lalu lah. Kenapa? Karena saya masuk ke jalan tol. Ini serius? Pakai NMAX. Gue respect bro. Ini serius? Serius nggak bohong? Kronologi gimana? Kronologinya saya pakai Google Maps, tapi Google Maps-nya itu ternyata mobil. Terus saya ikuti, saya belok ke kiri, ternyata itu adalah jalan tol. Saya udah sampai di gerbang, saya bertemu dengan bapaknya, ada bapaknya bilang, "Loh, motor." Terus aku bilang, "Loh, tol." Kemudian akhirnya polisi menghampiri saya dan menangkap saya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya bayar 25.000. Oh, bayar? Bayar. Saya damai. Berarti polisi bisa dibayar? Enggak semuanya pastinya enggak semuanya. Tapi waktu itu malah bapaknya yang nawarin. Tol mana? Saya lupa jujur. Saya lupa. Tapi di dekat Tol mana? Dekat Taman Mini gitu pokoknya. Kriteria polisi seperti apa? Berjanggut. Saya lupa apa benar, tapi saya percaya mungkin memang ada oknum-oknum polisi seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Kamu sendiri sebagai anak dari seorang Freddy Budiman, kamu tuh percaya nggak sih dengan kinerja polisi? Tidak. Kenapa kamu bisa tidak percaya? Sebenarnya percaya, tapi sejauh ini merasa kinerja polisi belum maksimal aja menurut aku ya. Dari satu sisi ada narkoba, Oke. tidak ada perubahan aja dengan narkoba. Even apa ya, setelah bokap gue nggak ada, narkoba tetap gampang aja dicari. Padahal kau pun berharap dengan udah Adanya hukuman mati itu setidaknya menghilangkan narkoba. tapi ternyata nggak berkurang juga, sama aja. Sama aja, sepertinya kayak di dalam sini kan. Ada kan? Nggak cuman nggak bercanda. Cut bro, nggak usah dianeh-anehin bro. Jangan. Sikat banget aku pasti. Sejauh ini enggak sih. Jujur nggak percaya? Enggak. Enggak. Gila. Kenapa nggak percaya? Sekarang karena masuk polisi itu nggak pure dengan
ilmu dia sih, banyak pakai orang dalam. Oh, Jadi buat tuh- masuk ke sana ya? Iya, jadi tuh kayak Oh. banyak apa sih, kayak dia tuh nggak paham dengan apa itu pekerjaan dia sih, kayak gitu. Oke. Nggak tahu. Udah sama mas. Sama ya. Tapi kan menarik nih karena seperti stereotip yang sering didengar oleh para masyarakat, katanya para bidan itu tuh biasanya sering digodain sama polisi atau menyebut nggak berani. Digodain sama polisi. Kalian sendiri sering nggak sih digodain sama polisi? Sering. Sering? Oh, enggak sih, jarang. Jarang. Biasanya menarik. biasanya lewat sosial media gitu atau gimana? Iya. Biasanya kayak gimana dia kalau godain? Aduh, gimana dong? Bisa hai gitu. Apa? Hai Dek gitu. Oh, dimulai dengan hi day dulu Mas. Iya, iya. Karena dia godain kamu karena tahu kamu kebidanan. Enggak juga sih awalnya. Tapi Oh. pas semakin deket tahu bidan, makin dipepet. Selain dibantu polisi yang 25.000 tadi, pernah dibantu polisi apa lagi? Saya pernah dibantu polisi. Oh, waktu saya SD. Kenapa? Waktu itu saya bawa Nggak, bercanda. Jadi waktu itu saya masih SD, saya pernah dibantu nyebrang sama polisi. Saya ingat banget, saya pertama kali saya langsung percaya banget bahwa masih ada masa depan bagi kepolisian Indonesia. Ini apa? Bercanda, yang itu bercanda. Tadi hanya bercanda, bro. Jangan gitu bro. Oke, kamu percaya nggak dengan kinerja polisi? Setelah orang-orang yang bantu saya nyebrangin itu, bapak polisi yang bantu nyebrangin itu dengan hati mulianya, tidak. Kenapa tidak? Karena gimana ya? Ini saya pribadi, saya nggak mengajak orang-orang untuk melakukan hal sama, tapi saya pribadi tuh, saya tahu kalau polisi itu tuh sebenarnya ada oknumnya. Tapi kita nggak bisa pungkiri oknumnya itu tuh terlalu banyak. Ada pekerjaan-pekerjaan di dunia ini yang nggak boleh ada oknumnya. Salah satunya adalah polisi. Karena polisi seharusnya semuanya itu murni, semuanya itu harusnya bersih. Dari 0 sampai 10 berapa nilai kamu buat kinerja polisi? Sejauh ini 4. 4 doang? 4. Kenapa 4? Terutama ya kalau saya sih saya tidak punya dendam dengan polisi ya, tapi hanya melihat dari satu sisi polisi ini ya, kemarin kan ada juga hashtag dengan percuma lapor polisi ya. Ya, benar. Itu sudah menunjukkan bahwa kinerja polisi ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, terutama masyarakat seperti saya, seperti itu aja sih. Ini kan pakai minoxidil ya? Minoxidil. Iya. Dulu waktu doyok pernah. Oke. 0 sampai 10. 2,7 lah. Kenapa ada komanya? Karena kinerja polisi itu kadang mati, kadang enggak, kayak orang koma kan. Dua. 5 deh. 5. Oh iya, kamu masih agak optimis. Kenapa? Kasih 5. Ya nggak apa-apa, tengah-tengah aja. Masih ada harapan lah ya. Iya. Oke. 2, kamu kayaknya kecewa banget sama polisi. Kenapa? Apa karena pernah dideketin dan ditinggal begitu aja? Enggak juga sih. Oh, bukan karena itu ya, yang personal ya. Oke, skala 1 sampai 10 coba nilai menurut kamu kinerja polisi ini angkanya berapa? 20. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Saya kasih angka 4 lah. Oke teman-teman, selain polisi bisa dibayar 25.000 kata Aldo, begitu jawaban dari Aldo. Bisa kita lihat ternyata terbagi, masih juga terbagi. Ada orang yang percaya dengan polisi, ada orang yang tidak percaya polisi, yang percaya dengan polisi mungkin adalah keluarganya, mungkin yang tidak percaya juga tidak terlalu mengerti. Banyak pokoknya faktor-faktor yang menentukan apakah orang-orang itu tuh percayanya dengan tulus atau justru tidak percayanya tuh juga sebenarnya juga tidak terlalu tulus. Kita tidak tahu gitu. Tapi yang mungkin bisa kita ambil dari sini adalah apa ya? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang dalam tanda kutip tidak percaya dengan kinerja polisi, dan mereka yang percaya dengan kinerja polisi. Kenapa? Karena ketika terjadi permasalahan biasanya dari pihak kepolisian mengatakan kalau itu hanyalah oknum, itu hanyalah oknum. Pertanyaannya dari komisi adalah apakah kepolisian boleh punya oknum? Karena sepertinya ada beberapa pekerjaan di dunia ini yang tidak boleh ada oknum. Salah satunya kepolisian.